Oke, baik. Nah, Bung Haris, Bung Mardhani, ini kalau kita dengar dari politik meningkat loh kepuasannya ini dan juga keamanan baik menurut hasil survei ini dan hukum juga malah lebih baik dibandingkan dengan bulan September sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan yang lalu mungkin meningkat. Tetapi begini, kan juga meningkat yang tidak puasnya juga meningkat. Jadi saya perhatiin yang tidak puas juga meningkat. Mengalami Jadi peningkatan. yang soal politik, soal hukum itu meningkat. Yang soal hukum stabil gitu. Yang apa pemberantasan korupsi stabil. Nah, jadi kalau menurut saya kalau pakai persepsi ini kan persepsi ya. Ya. Persoalan hukum, keamanan itu real. Ada adigium dalam hukum gitu ya. Kalau satu itu udah cukup. Kalau banyak hanya jadi angka. Nah, jadi dan saya mau mengatakan survei ini mengindikasikan salah satu alat indikator oke. Tapi bagaimana kita menjelaskan kepada aktivis lingkungan yang menjaga hutan di Kalimantan yang dipidanakan. Apakah kasusnya dia hanya dilihat sebagai angka satu kasus, sementara ada banyak orang yang merasa terlayani secara hukum di kantor polisi, kantor kejaksaan, lalu ini dianggap bahwa ini baik-baik saja dan itu dianggap sebagai oknum. Menurut Jadi saya nggak sesimpel itu bisa juga. dibilang tidak cukup representatif dengan kondisi sesungguhnya saat Iya, ini. jadi menurut saya begini, selain survei penting juga untuk dilihat angka-angka misalnya di kantor-kantor Komnas HAM, kantor Ombudsman, di kantor-kantor lembaga pengawasan yang lainnya, bagaimana laporan itu masuk ke mereka, bagaimana mereka berkorespondensi dengan institusi-institusi eksekutif untuk melakukan perbaikan, itu juga penting dilihat angka-angka itu. Baik, Mas Arief. Ya, tidak cukup apapun representatif. hasil survei ini sebenarnya memang menggambarkan keadaan yang ada ya. Artinya nggak mungkin lah misalnya, ini kan survei persepsi. Ya artinya pendapat publik melihat keadaan misalnya masalah hukum. Nah kalau pendapat publik mau menilai masalah hukum sumbernya dari mana? Kan dari media publik. Kayak saya aja saya nggak tahu mungkin kalau misalnya Kejaksaan Agung itu menangkap pelaku korupsi Jiwasraya kalau nggak diumumin di koran. Kan ini persepsi gitu loh. Dan bicara tentang keamanan juga saya yakin responden-respondennya itu juga membaca dari hasil-hasil media, tidak melihat langsung. Ini kan bicara persepsi, kalau bicara lebih ke dalam itu namanya sensus yang ngelakuin BPS. Nah kebetulan nih Bung Haris juga melakukan ini dengan banyaknya. Ya kan, nah, makanya kalau Bung Haris kan lembaga-lembaga. apakah yang di Kalimantan ini terfoto juga? Nggak ada gitu kan. masalah dengan survei itu nggak ada masalah. Itu salah satu indikator. Saya kenal Bung Saidiman, orang yang punya profesi, keahlian, dia sekolah dari Australia juga. Jadi di bidang ini dia udah oke banget gitu. Tapi maksud saya penting juga buat kita melihat angka-angka yang ada. Itu yang kedua, Mas Puyono. Yang ketiga tuh begini, ada situasi di masyarakat yang mereka nggak dalam kapasitas bisa menjawab atau terjangkau dalam survei. Tapi mereka mengalami. Tapi apakah mereka ke institusi? Belum tentu juga ada. Saya kerja di bidang advokasi, bidang legal service gitu ya. Saya ketemu dengan orang yang masih nanya, kalau ketangkep polisi kita mesti ngapain gitu. Itu masih ada hari ini. Nah, saya kasih contoh nih. Misalnya kemarin 2 hari lalu saya, kemarin kalau nggak salah, kemarin pagi saya keluar rumah saya baru keluar 3 langkah, ada pengamen yang sering di daerah saya. Dia cerita di zaman PPKM, Bang Mardhani, dia nggak boleh ngamen, nggak bisa ngamen. Dia dagang ini burung-burung itu, kicau mania itu loh, burung-burung. Dia dikerjain sama salah satu kantor polisi di Jakarta Barat yang dipesan pakai online, tapi kemudian dia dituduh melakukan satwa ilegal, ujungnya diperes. Oke, itu salah satu potret ya. Dia lapor bagaimana kemana? ininya. Oke. Apa kena survei? Enggak. Lapor ke Komnas HAM? Enggak. Ke Kompolnas? Enggak. Oke, Dia datang Bang ke Mardhani. saya. Oke, Saya ditangkap poinnya ini. nambahinnya gini, 68% itu tinggi. Walaupun survei Kompas 65 turun ke 59 ya, tetapi ikutlah itu. Justru dengan modal ini mestinya Pak Jokowi bisa melakukan langkah yang lebih fundamental. Contohnya, kemarin ada rame Tunggi ya, hashtag minta maaf sekali percuma lapor polisi itu loh. Itu rame sekali karena ternyata yang dirasakan masyarakat
ketika datang ke satu bank, satpamnya luar biasa, ketika ke sini bahasanya macam-macam. Saya tidak ingin mendeskripsikan satu, tetapi ini saatnya Pak Jokowi langsung down to earth. Reformasi birokrasi dijalankan, reformasi kepolisian dijalankan, reformasi kejaksaan, reformasi kehakiman. Saya kebetulan Komisi 2, kalau ada kasus tanah antara negara lawan private ke pengadilan 100% kalah negaranya gitu. Sama private Tapi gitu. dengan perorangan, dengan masyarakat. Jadi itu fakta-fakta di lapangan yang nyata. Nah dengan 68, ayo masuk ke bawah langsung pimpin orkestrasi agar ada warisan. Bahwa kita siap jadi negara. Dalam buku Why Nation Fail, salah satu faktor membuat negara maju adalah pemerintahan yang bersih dan saatnya dibersihkan. Begitu. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Saidiman Ahmad, peneliti SMRC yang sudah bergabung, dan saya undang untuk bergabung Bung Noel Immanuel Ebenezer Jokowi Mani, akhirnya sampai juga di studio. Kita lanjutkan dua sisi usai jeda sesaat lagi.